الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. لله رب العالمين والصلاة على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا رب العالمين العظيم عدد كل حرف كتب لنا بدين ودهر دهرنا دولانكم وأن جميع المسلمين سبحانه وتعالى آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الفصل الثالث في حكاية مناظرة جرت بينه وبين محمد الحسن في هذه الواقعة. Pasal yang ketiga pada hikayat perdebatan yang terjadi antara Imam Syafi'i dengan Muhammad bin Hasan pada ini kejadian. Dzakaru anna Syafi'i lamma ahdara ma'al alawiyina minal Yaman. Menyebutkan mereka itu bahwa Imam Syafi'i manakala hadir ia beserta keturunan Alawiyin, keturunan Ba'alawi minal Yaman daripada kota Yaman. Wa ahdara Babar Rasyidi, dan ia menghadirkan ke rumah Khalifah Harun ar-Rasyid. Ittafaqa annana kana dzalika fi wahni lail, dan kebetulan itu pada tengah malam. Wa kanu yadkhuluna asyaratan minhum ila Rasyidi, dan mereka masuk 10 orang dari mereka itu sampai kepada Khalifah Harun ar-Rasyid. Faja'ala yuqimu wahidan minhum, maka jadilah ia memasukkan akan seorang demi seorang dari mereka itu, wa yatakallamu ma'ahu min dakhili sitri, dan dia berbicara sertanya daripada itu di dalam kamar. Wa ya'muru bidharbi unukihi, dan ia memerintahkan dengan memukul itu lehernya. Qala Syafi'i falamma intahal amru ilayya, mana berkata Imam Syafi'i manakala sampai perkara itu kepada aku, kutu ya Amirul Mukminin abduka wa khadimuka Mahnul Idris, faqala ya gulam idrib unukahu. Maka manakala sampai perkara itu kepadaku, jadi Imam Syafi'i lalu kata Amirul Mukminin, ulun ini rakyat sampian, hamba sampian, khadam sampian, yakni Muhammad bin Idris. Faqala ya gulam, maka ujar Khalifah Harun ar-Rasyid, ya gulam idrib unukahu, pukul olehmu akan lehernya. Faqala Amirul Mukminin, ka'annaka ittahamtani bil inhirafi anka wal maili ilal alawiyin. Maka berkatalah Imam Syafi'i, ya Amirul Mukminin, seolah-olah engkau menuduh engkau akan laku dengan berpaling daripada engkau dan condong kepada keturunan Alawiyin. Wa sa'adribu laka mathalan fi hadzal makna, dan aku akan memisalkan bagi engkau akan perumpamaan pada ini makna. Ma taqulu ya Amirul Mukminin fi rajulin lahu ibna ammin ahaduhuma khalatahu bi nafsihi wa asyraqahu fi nasabihi wa zama anna malahu haramun alaihi illa biidnihi. Maka ujar Imam Syafi'i kepada Khalifah Harun ar-Rasyid, apa yang engkau kata ya Amirul Mukminin pada seorang laki-laki, dia itu keduanya anak pamannya. Si laki-laki itu keduanya anak pamannya. Nang saikung tasalah lawan dirinya sendiri, yang saikung tetapi nasabnya sama, cuman ia salah kepada dirinya sendiri dan masalah nasab inya sama.
wa za'ama annama lahu haramun alaihi la bi'idhi, dan ia menyangka bahwasanya hartanya itu haram atasnya, illa bi'idhi, kecuali dengan izinnya, wa anna lahu wa anna ibnatahu haramun alaihi, dan ia mengatakan bahwasanya anak perempuan itu haram atasnya, illa bitazwijihi, kecuali dengan mengawinkannya. Wal akhar yaz'umu annahu dunahu, yang kedua dia tidak ada salah kepada dirinya, tetapi dia menjadi abid baginya. Fahadar rajul ila ayyihima yamilu, maka kepada siapa engkau condong, nang seorang itu nasabnya sama tapi nyata salah lawan dirinya sendiri. Yang kedua dia kada salah tapi kada senasab, pian lebih condong ke mana? Fahada misluka ya amiral mu'minin wa misluha ula'il alawin, dan ini perumpamaan seumpama engkau ya amiral mu'minin dan perumpamaan mereka itu keturunan alawiyin. Qala fasta'adha rasyidu hadha qawla salasa maratin, dan mengulang-ulangilah Khalifah Ar-Rasul akan ini perkataan sebanyak 3 kali. Wa kuntu a'buru an hadzal makna, dan aku mengiktibarkan kepada ini makna bi alfadzin mukhtalifatin, dengan lafaz yang berlain-lainan. Faqala Rasyidu ihbisuhu, ketika aku menerangkan itu jadi Imam Syafi'i, mereka ihbisuhu, tahan olehmu akan dia, pahabasuni bidaril amati, lalu mereka menahan aku jadi Imam Syafi'i bidaril amah, pada penjara. Fadhaqa qalbi fil hafsi, maka aku jadi sempitlah hatiku ketika ditahan tersebut. Panadartu pama ra'aitu hadan astanizu illa Muhammad bin al-Hasan, lalu aku memandang maka tidak ada yang aku lihat akan seseorang yang aku berjinak-jinak dengan dia kecuali Muhammad bin Hasan. Wa kuntu amyalu ilaihi lil fikhi, dan adalah aku jadi manusia lebih condong kepadanya masalah fikih. Wa u'amilu ayyashfa'ali inda sultan, dan aku memikirkan bagaimana ayyashfa'ali, dia menolong aku inda sultan, di sisi sultan. Fahadara yawman, lalu hadirlah ia suatu hari, wa aqbala yadhumul Madinah, dan menghadaplah ia sambil itu mencela akan kota Madinah. Wa yadha'u min ahli, dan ia menghinakan kepada ahli Madinah. Wa ya'azimu min ashabi nafsih, dan ia membesarkan Imam bin Hasan itu sahabat-sahabat daripada dirinya. Wa yarfa' min aqdarihim, dan ia mengangkatkan daripada qadar-qadar mereka itu. Wa dzakara an wada'a ala ahli Madinah kitaban wa azama annahu law arafa anna ahadan min ahli dunya mimman bimakkah yumkinuhu ayang qadda minhu harfan la dhahaba ilaihi wa nadharahu. Wala Syafi'i fara'aitu wujuha auladil muhajirin wal ansar iswadat mimma sami'uhu min dhammil madinati wa ahliha. Lalu berkatalah Imam Syafi'i bahwasanya aku lihat akan wajah-wajah anak-anak orang muhajirin dan ansar
itu hitam daripada ketika mereka mendengar perkataan Muhammad bin Hasan tersebut, daripada dia mencela itu kota Madinah dan penghuninya. Wa ra'aitu wujuha ashabi Muhammad bin Hasan asyraqat, dan aku melihat ujar Imam Syafi'i wajahnya sahabat-sahabat bin Hasan itu bersinar-sinar inda sima'i tilkal kalimat, ketika mereka mendengar kalimat hinaan kepada itu kota Madinah dan penghuninya. Faqala, maka berkata Imam Syafi'i, fa baqitu ataraddadu baina an ujibahu an kalamih wa ubayyidu wajha auladil muhajirin wal ansari. Lalu aku fabaqitu, tinggallah aku, jadi Imam Syafi'i, ataraddadu, berulang-ulang antara aku jawab perkataan Muhammad bin Hasan ini supaya wajahnya anak-anak orang Ansar dan Muhajirin itu putih, wa izdadu ghadabu sultan alayya, dan sultan bertambah marah kepadaku. Artinya ini ujar Imam Syafi'i, kalau ku jawab orang Ansar senang, orang Muhajirin senang, tapi sultan bertambah marah lawan aku. Bahasa kita simalakama, ku jawab akan ini jadi sidin, orang Ansar senang, orang Muhajirin senang, tapi sultan marah lawan aku. Wa baina an askuta raja'an ay yasira Muhammad Hasan syafi'an li inda sultan, dan di antara aku berdiam, jadi Imam Syafi'i mengharap supaya Muhammad bin Hasan ini dia menolong bagiku di sisi sultan. Kada kusah aku jawab menjadi sidin supaya Muhammad bin Hasan ini jangan menolong aku lawan di hadapan sultan. Summa tartu ridallahi ta'ala fi dzalika, kemudian aku memilih keridaan Allah pada yang demikian itu. Wa qutu ya Abdallahi araka tahjul Madinah wa tadhummu ahlaha. Laku sahoti ujar Imam Syafi'i, hai hamba Allah, hai Abdullah, aku lihat engkau ini ma'ulu-ulu, menghinakan di kota Madinah, bahkan menghinakan penghuni kota Madinah. Fa in kunta arattaha fa innaha haramu Rasulillah. Engkau telah menghinakan Madinah, di situ Rasulullah bermakam. Kalau engkau menghinakan Madinah, penghuni Madinah, Rasulullah di sana. Wadaru hijratihi, dan Madinah itu tempat hijrahnya. Biha nazalal wahyu, di Madinah itu turun wahyu. Wa fiha dufina Rasulullah, di Madinah itu ditanamnya Rasulullah. Wa biha qabruhu, dan di sana kuburnya Rasulullah. Sammaha Rasulullah salama Tabah, Rasulullah menamai kota Madinah itu dengan Tabah. Rasulullah menamai kota Madinah itu Tabah. Rasulullah menamai kota Madinah itu Tabah. Wa dzakara anna fiha raudhatan min riyadil jannah. Ujar Imam Syafi'i, di sana ada kebun daripada kebun surga. Di Madinah itu ada kebun surga. Wa in kunta aradta ahlaha, apabila engkau menghinakan penghuni Madinah, kalau engkau menghinakan misalnya kotanya, atau engkau menghinakan penghuni kota Madinah, fahum ashabu Rasulillah, kebanyakan orang-orang Madinah itu sahabat Rasulullah, wa ahbabuhu, dan kekasih-kekasih Rasulullah, wa ansaruhu, dan penolongnya Rasulullah, wa asharuhu, dan mertua dan menantunya Rasulullah, alladzina mahadul iman, mereka itu berpegang dengan iman, wa hafadzul wahya, mereka menjaga itu wahyu, wa jama'us sunana, mereka mengumpulkan sunnah,
wa in kunta aradta min ba'dihim fahum tabi'una wal ulama'u fi hadhil ummah. Kalau engkau menghinakan setelah zaman sahabat, engkau hinakan penghuni Madinah, berarti engkau menghinakan para tabi'in dan para ulama bihadil ummah pada ini umat. Wa in kunta aradta minal qaumi rajulan wahidan wa huwa Malik bin Anas. Kalau engkau menghendaki menghinakan itu misalnya Madinah atau ahli Madinah itu cuman seikung, yakni Malik bin Anas, fama alaika law sammaita man aradta wa lam tadhkuril Madinah wa ahlaha. Kalau engkau menghendaki itu cuma Malik bin Anas, kenapa engkau kada menyebut Malik bin Anas? Jadi Imam Syafi'i, kalau engkau menghinakan Madinah, berarti engkau menghinakan di Rasulullah, karena Rasulullah itu berbatak di Madinah. Kalau menghinakan ahlinya, berarti engkau menghinakan di situ sahabat-sahabat Rasulullah, para tabi'in. Kalau engkau menghinakan orang di Madinah, oknumnya nang seikungnya, sambat, jangan dibadahkan Madinah lawan penghuni Madinah. Walam tadkuril Madinah wa ahla, jangan menyambat Madinah lawan ahlinya. Nah, karena itulah kan di dalam Imam Syafi'i ketika misalnya kita bocap di Kota Baru Hulu ini misalnya mutalak beratannya misalnya, pas ada bini kita di situ maka jatuh tolak. Karena kita nyambat di Kota Baru Hulu ini mutalak seberatan ujar kita, bini kita ada di situ di Kota Baru Hulu itu jatuh tolaknya. Sama tadi menghinakan orang, dasar orang ini kada baik lalu, misalnya Kota Baru misalnya kada baik lalu. Nah seberatan ada terhinakan walinya aja di situ. Karena Kota Baru itu 22 kecamatan. Kalau hanya menyambati orangnya aja sambat seikung. Kita sarif lawan A, sambat. Jangan sampai kampungan disambati atau orang sekampungan penghuninya. Qala aratu ila Malik bin Anas, lalu ujar Muhammad bin Hasan, aku kada menghendaki kecuali Malik bin Anas masuk ke Madinah lawan ahli itu Malik bin Anas. Wa aratu fasada qawli fil qada'i bil syahidi, dan aku menghendaki rusaknya perkataan pada masalah qada wa syahid dan saksi wal yamin dan sumpah. Fa inna dzalika ala khilafi qauli ta'ala wastashhidu syahidaini min rijalikum, karena yang demikian terus menyalahi perkataan firman Allah Ta'ala, hendaklah yang menjadi saksi itu yakni syahidaini, 2 orang. Artinya pendapat Imam Malik saksi itu cukup 1. Bertentangan dengan Quran ujar orang tadi, yakni saksi itu harus 2. Nah diujar Imam Syafi'i pun hanya menyambati Malik bin Anas saja, jangan disambati Madinah lawan penghuninya. Qala Syafi'i faqultu, lalu berkatalah Imam Syafi'i, faqultu qad qara'tu kitabaka alladhi wada'ta alaihim, dan aku sungguh membaca kitab engkau yang engkau letakkan akan dia atas mereka itu. Fawajadtu ma baina qaulika bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu ala Muhammad wa alihi at-tayyibin kullihi wa ala alihi at-tayyibin kulluhu khata'un. Wa dzalika li'annaka kunta fi rajulaini tada'aya jidaran wala bayyinatan lahuma. Innal jidara liman yalihi ansaful laban wa kunta fi mata'il baiti yad'ahi ajuzani ma kana yasluri jabah wa lirajul wa ma kana yulinisa wa lilmarah wa kunta fi rajulin yajhadu waladan waja'at bi imra'atun wa yaqulu lam talidhi walakin
istartihi innahu taqbalu syahadatal qabiliyati wa kutafir rabbukufi idza da'ha sahibul hanuti wa sakinuhu in kanat mumpasilatan ghaira musmiratin fahiya lisakini wa in kanat mutasilatan musmiratan bahwa li rabbil hanuti fa qadayta lil mudai fi hadhihi surah bi ghairi bainatin wala yaminin. Ujar Imam Syafi'i kepada Muhammad bin Hasan, itu madhabnya Imam Abu Hanifah, engkau mengatas, aku membaca, ujar Imam Syafi'i, di dalam kitab engkau yang kau letakkan atas mereka itu aku dapati padanya di antara perkataan kau Bismillahirrahmanirrahim dan perkataan engkau wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi at-thayyibin kulluhu khata'un. Ini perkataan engkau jadi sidin sebenarnya salah. Li'annaka kuta birajulin tada'aya jidaran, karena engkau mengatakan di dalam kitab engkau ada dua orang laki-laki yang mengaku keduanya jidaran, mengaku punya dinding rumah, tetapi wala bayinatan lahuma, tapi tidak ada saksi di antara keduanya. Siapa yang jadi saksi kalau ingin berdua berperkara, sedangkan yang jadi saksi kada ada jadi sini. Maka engkau memadahkan harus ada saksi, harus saksinya dua. Kenapa ketika orang berperkara dua orang saksinya kada ada, engkau memutuskan perkara itu, jadi Imam Syafi'i? Iyaslu lirijal bahwa innal jidar liman yalihi ansafal labini. Engkau mengatakan dinding rumah itu menjadi milik siapa nang parang itu batanya. Kalau nya berdinding, siapa nang batanya taparakas itu nang ampun dinding itu rumah. Saksinya kan ada. Wa qulta bimata ilbaiti yadahir jauzani. Ada, engkau mengatakan ada harta benda di sebuah rumah yang mengaku akan dia oleh sepasang suami istri. Makana yasluhu lirijali bahwa lirajul. Engkau mengatakan apabila harta benda itu baik untuk laki-laki berarti itu milik nang laki. Apabila harta benda itu untuk perempuan maka itu menjadi milik perempuan. Misalnya bonel, kalung, itu menjadi miliknya si perempuan. Wa qutta fi rajulil yajhadu waladan ja'at bi imra'atuhu wa yaqulu lam talidihi walakin ista'artihi innahu taqbalu syahadatal qabilati wa kutafiru ukufi fil ukufi idza da'aha sahibul hanuti, itu fil ukufi. Idza da'a sahibul hanut wa sakinuhu, apabila mengaku akan dia bahwasanya si ampun toko dan nang berdiam di toko tersebut, in kana mumpasilatan ghairu musmiratin, jikalau tokonya itu terpisah daripada rumah dan kada bepaku fahiya lisakin, maka tokonya itu ampun si tuan rumah. Wa in kanat muntasilatan musmiratan, dan apabila ia berhubung dan bapaku maka tokonya itu menjadi ampun si toko. Faqadatil mudda'i fi hadhihi surati bi ghairi bainatin wala yaminin summa ankarat alaina asyahid wal yamin wa huwa sunnatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, dan adapun perkataan Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, falamma sami'a bin Hasan hadhil kalimati min Syafi'i isfarra wajhu basakata. Manakala Muhammad bin Hasan ini mendengar perkataan Imam Syafi'i, maka
pucatlah wajahnya dan diamlah ia. Artinya, hai Muhammad bin Hasan, engkau jangan sampai menyalahkan pendapat itu Malik bin Anas, sedangkan pendapat engkau pun banyak juga yang salah. Jangan pendapat orang jangan disalahkan. Pendapat juga mungkin banyak salah. Qala Syafi'i fa'aradani rajulun min ashabi fi tilkal majlis, lalu menantang akan aku seorang laki-laki daripada muridnya Muhammad bin Hasan pada yang mungkin itu majlis. Wa qala ma taqulu bi rajulin dakhala manzila rajulin fara'a bittatan paramaha faqafa ainaha mada yajibu alaihi. Maka berkata murid daripada itu Muhammad bin Hasan, hai Imam Syafi'i, apa yang kau kata? Ada seorang laki-laki masuk ke rumah seseorang, lalu ia di sana melihat seekor itik, lalu itik itu paramaha, lalu ia lempar akan dia, ia hambutakan. Faqafa ainaha, lalu terpancul itu matanya itik tersebut. Mada yadibu alaihi, apa yang wajib lawan yang melempar tersebut. Kultu yanduru ila qimatiha, ujar sinin pandang kepada itu harganya. Wa fi sahihatin, dan wahya sahihah, dan ini nang sahih. Artinya kalau itiknya tadi dihambutakan lalu terpancul matanya, berapa harga itik itu ya sinin? Wa ila qimatiha wa qad dhahabat ainuha fa yakrimu ma bainal qimataini, lakin ma taqulu anta wa sahibuka fi mahrami nadhara ila farji imra'atin fa anzala. Tetapi ujar Imam Syafi'i pulang lawan muridnya Muhammad bin Hasan tersebut, engkau mengatakan dan sahabat engkau pada masalah muhrim, apabila ia memandang kepada kemaluan perempuan, wa anzala, lalu ia keluar, walam yakun Imam bin Hasan hadafatan bil manasiki, qala fasaha bihi Imam bin Hasan wa qala alam aqul laka la tas'alhu. Dan kayak apa ujar Imam Syafi'i ini, bukan engkau ini ketika dia pakai ihram lalu ia memandang kepada kemaluan itu perempuan lalu keluar, ya karena nggak ada boleh haratan ihram itu jima. Nah, membatalkan ihram ini kada ia melihat kemaluan perempuan lalu keluar, kayak apa itu hukumnya? Walam yakun Imam bin Hasan hadang katal bil manasik, sedangkan Muhammad bin Hasan ini dia tidak pintar masalah manasik haji. Qala fasaha bihi Muhammad bin Hasan, lalu berkata ia bakuriaklah dengan itu muridnya tadi oleh Muhammad bin Hasan. Wa qala alam aqul laka la tas'alhu, ujar sidin muridku, ikam sudah kubadahi kalau jangan menakuni Imam Syafi'i. Ikam kalau menakuni kena dibuli kangannya. Aku jaga ada kau menyahuti, apalagi ikam. Jangan hanya menakuni Imam Syafi'i. Aku jauh tuh jarak Muhammad Hasan lawan Imam Syafi'i itu kalah, apalagi ikam. Jadi membayanya kita berisi ilmu lah. Baik kada usah hendak menakuni orang, mendebat orang, mun kita berisi ilmu babayanya menyupani kita nara kira musia orang menakuni kita lawan kita. Beilmu sebutingannya ya itu podium hancur terus. Isi ilmu untuk babayanya ya podium hancur terus. Podiumnya kotak.
ورأى لما وصل خبر هذه المناظر إلى رشد وقال أما علم محمد بن الحسن أما علم محمد بن الحسن الرسول قال إن أكل رجل من قريش أكل رجلين من غير قريش ujar Khalifah sedang jua Muhammad bin Hasan ini, ada tahukah hadis Rasulullah akalnya orang Quraisy itu satu akalnya orang Quraisy itu lebih hebat daripada dua akal daripada lain suku Quraisy. Hanya akalnya orang Quraisy itu kada kawah dilawani. Bapak kah berdebat kah? Summa arsala ilaihi bi annahu qad radiya anhu wa sala annahu yuwallihi ala qada'il Yaman, dan meminta ia akan dia supaya Imam Syafi'i ini jadi qadhi di kota Yaman. Jadi apa? Jadi qadhi. Qala Syafi'i la hajata lahu bihi lakin hajati an u'ti min sahmi dawil qurba bi Misra. Ujar Imam Syafi'i, aku kada ada hajat untuk jadi hakim, kada ada. Kalau pang ini hendak jadi hakim, kada ada. Ujar apa? Ujar Syafi'i kada ada keinginan lalu Khalifah ulun hendak jadi apa? Hakim di kota Yaman. Kalau nggak ada anak umpat apa? Kada umpat campur urusan, cakap bahasa ini umpat campur urusan pemerintahan. Kalau nggak ada umpat, cukup orang lain di jana urusan pemerintahan itu. Ulun nujin Syafi'i kada umpat nih. Banyak pacangan nyaman nih ujar Khalifah, dapat fasilitas, dapat mobil, dapat rumah. Dapat gaji bulanan, SPD dapat. Kada ujar Imam Syafi'i urusan SPD ke SPA kami saya dapat. Kada. Belum kada berminat urusan itu, biar dapat rumah dinas, biar dapat mobil dinas. Gajinya larang, ulun kada ada minat lalu. Nang menolak jabatan itu kan ngalih kebiasaan kita mengajar jabatan. Nang menolak jabatan itu kan orang-orangnya aja. Cuma nolak hanya satu ujar Imam Syafi'i an u'tiya min sahmi dawil qurba bi Misra. Pian Khalifah jaminakan hidupnya kerabat Rasulullah. Kerabat Rasulullah itu cakap bahasa kita ini keturunan apa? Bani Muthalib, Bani Hashim, atau kalau bahasa orang ini cucunya Rasulullah atau para habaib, itu jaminakan kehidupannya. Supaya ini ada juga kayak orang cakap bahasa kita paling minim bulanannya ada berapanya sebulan diperhatikan itu keturunannya Rasulullah. Ulun itu dia minta ujar apa? Ujar Imam Syafi'i. Artinya sidin itu memperjuangkan orang lain, kada memperjuangkan sagan sidin. Kita kan berjuang sagan pribadi kita dulu orang berdudi. Ada orang dulu kada ia sagan orang banyak, urusan inya kada memikirkan. Ulun hajat satu jauh jadi Syafi'i jaminakan kehidupan bahagian itu para zuriatnya Rasulullah. Itu aja. Siapa di wilayah pen itu ada zuriatnya Rasulullah, sebagai nabi yang menjaminkan itu untuk janda-janda, misalnya untuk orang miskin, jaminakan juga kehidupan ini para habaib ini. Kalau misalnya ada BLT itu dapat 600.000 sebulan, ulah akan juga ini nabuban zuriatnya Rasulullah tuh ada untuk
nafkahnya dalam sebulan. Dulu pian di Matapura itu, jadi almarhum Kiai Haji Badruddin Sidin itu, para habaib di Matapura itu, Sidin jadi anggota DPR, urusan nafkah mereka itu Sidin yang menjamin. Namun habaib itu soberatan, habaib itu diberi Sidin duit. Sepeninggal Sidin meninggal, diambil alih oleh Guru Padang. Sepeninggal Guru Padang diambil alih oleh Abah Guru. Jadi Wan Habib itu dapat setiap minggu itu dapat. Dan seminggu itu diberi itu cukup untuk 10 hari. Seminggu itu cukup untuk 10 hari. Dalam artian kalau misalnya sehari 100.000 berarti dijulungi sekali julung 1 juta. Sebulan berarti 4 juta. Kalau Abah Guru itu apa namanya, kalau Sidin punya keramat besar itu wajar, karena Sidin lawan guru-guru Sidin tetap ada memberi nafkah, lawan anak-anak guru Sidin yang sudah gurunya meninggal tetap diberi Sidin nafkah. Sudahnya dari para habaib tadi. Ulun nu jadi manusia minta supaya kerabatnya Rasulullah ini pian bari di Mesir. Karena Rasul dari kawakala aktsarallahu fi ahli mislah. Lalu ujar Khalifah Harun ar-Rasyid, Waqabala Rasyid bidzalika, lalu menerimalah itu Khalifah Harun ar-Rasyid. Jadi ujar Khalifah Harun ar-Rasyid, ya Syafi'i, aku jaminakan, aku bagiakan BLT itu untuk bubuhan habaib. Oh ya, aku ujar apa? Mau menganggarakan itu. Menganggarakan seberapa banyak itu bubuhan dzurriyyatnya Rasulullah, aku anggarakan. Ini itu nama pemimpin yang mantap. Nah, ada anggaran khusus untuk para dzurriyyatnya Rasulullah. Insyaallah ben kada ada panggang sariknya. Nah, ada bantuan itu nah. Orang kada ada nang sariknya. Kada kok banyak, kada kok sedikit banyak. Nah, pemimpin-pemimpin yang seperti ini, seperti Khalifah Harun ar-Rasyid, seperti Umar bin Abdul Aziz, nah kita mencari itu sulit. Nah, memperhatikan tuhnya lawan dzurriyyat Rasulullah itu sulit. Nah, hendaknya pemimpinnya itu banyak mansur, makan sorongonan. Dulu Mama Ulun musabak Isabia Warik lawan, wah sebenarnya tahun berapa gitu sudah. Warik lawan Penyu, Bakabun Pisang berdua. Bahasil anu ampun wariknya habisnya makannya terus. Naik pohon anu bisa, ampun Penyu ada. Lalu Penyu ini kelaparan, lalu minta ujar Penyu, Rik, ambil akan aku pisang depan. Nah, dan dia suruh ambil warik tadi. Soalnya dimakannya di atasnya itu. Ujar Penyu, anu bang, anu kulitnya bang turunakan dia. Kulitnya gini nyamar nih. Artinya kulitnya nyamar, kulitnya gini nyaman. Kada dibarinya lalu, iya naman soro tadi itu. Makan sorongonannya kada beganang lawan ampurnya. Nang ampurnya tadi nang batanam si Penyu tadi batanam pisang ampurnya. Sekalinya si Warik tadi nang tukang ambilnya.
habis, pisangnya diambilnya, kulitnya dimakannya, si ampun apa, si ampun kabut bang, si sukang tanamnya, si penyunya kada dapat apa-apa. Munyak si penyu tadi, jar penyu nih jadi jabanyu aja panu jar apa, jar penyu tadi jangan aku dibuang ke banyunya mati kena aku aja. Nah ya kalau aja kita buangnya ke banyu, dibuang orang ke banyu, selamat ya bajunya. Wariknya bungol. Jangan dibuang aku ke banyu, jauh aja banyunya. Nah bujur kalau aja jangan dibuang banyu. Jadi hati-hati lawan Mansur lah. Kalau kan ada orang jadi kena Mansur, imbahnya nyaman duduk. Kada tahu dia apa-apa lagi nya. Kada tahu dia apa-apa tuh bang. Iya aja sorongan. Dah tahu. Aran nagin Mansur. Ya aman tertawa itu. Tapi ini pernah main HP dulu biar matanya sakit, jadi alhamdulillah ada boleh main HP. Wa'lah annal hikayati al-madhkur fi mahabbati syafi'i fi mihnati syirkatiratun muttaribatun wa nahnu qad iktafaina bihadzal qadri wallahu a'lam bishawab. Adapun kisah hikayat yang disebut pada masalah ujiannya Imam Syafi'i itu banyak benar, tapi ujar sini kami menyebutkan ini nang sedikit saja. Ini yang sedikit aja. Jadi artinya ujian yang ulama-ulama diuji dengan itu, para pejabat, para pemimpin itu mulai lagi bahari itu sudah ada. Faslun ar-rabi fi dzikri du'ain qara'ahu asy-Syafi'i dan dukhul ala Rasyidi. Dan pasal pada doa yang dibaca oleh Imam Syafi'i ketika masuk kepada para penguasa. Rasyid, Khalifah Harun ar-Rasyid. Ruya an ulama dakhala alaihi wa kana khaifan minhu qara'a awalan. Artinya apabila kita masuk bertemu dengan para penguasa, pejabat, maka bacalah olehmu syahidallah annahu la ilaha illahu sampai kepada surah Ali Imran ayat 18 sampai kepada Inna dina indallahil Islam, Ali Imran ayat 19, dari ayat 18 sampai ke 19 itu yang dibaca ketika kita masuk bertemu dengan para penguasa atau pejabat. Tsumma qala wa ana ashhadu bima syahidallahu bihi wa astaudi'u hadhihi syahadata wa hadhihi syahadatu wa di'atun li indallahi ta'ala yuraddu ila yaumil qiyamah. Allahumma inni a'udzu bi nuri kursika wa 'azamati taharatika wa barakati jalalika min kulli su'in wa afatin wa ahatin wa min tawarikil laili wan nahar wa min tawarikil jinni wal insi illa tariqan yatruku bi khairin. Allahumma anta qiyasi, ini bacaannya. Allahumma anta qiyasi fabika astagitsu wa anta iyadi fabika a'udzu wa anta maladhi fabika aludu ya man dallat lahu riqabul jababirah wa khasha'at lahu al-a'naqul fara'inah a'udzu bika min khizyika wa min kasfi sitrika wa min nisyani dzikrika wal insiraf an syukrika ana fi hirzika wa kanafika wa kalaika fi laili wa nahari wa naumi wa qarari wa dha'ni wa asfari wa hayati wa mamati dzikruka syiari wa sana'uka disari la ilaha anta subhanaka wa nahmaduka tashrifan li 'azamatika wa takriman wa tanzihan li subuhati wajhika ajirni min khizyika wa min iqabika wa min sarri ibadika wadrib alayya suradiqati hibdika
وقني سيئات عذابك وأدخلني بحفظ عنايتك وجد علي بخير منك يا أرحم الراحمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والصلاة على النبي مصطفى محمد وآله وصحبه وسلم كثيرا. ومن الناس ممن روى هذا الدعاء Rasulullah malakin al-isnadu dhaifun wallahu ta'ala alam. Setengah manusia mendengarkan ini doa dari Rasulullah SAW tetapi sanadnya lemah. Arti ini doa yang dibaca ketika kita ujian sidin menghadap para penguasa. Itu tadi bacaannya. Kalau kada anu kan bawa bukunya. Al-Qismu Tsani min hadzal kitab bi Syarh Ulum Syafi'i. Kemudian bagian yang kedua daripada ini kitab pembicarakan ilmunya Imam Syafi'i dan masalah kelebihannya Imam Syafi'i dan manaqib daripada Imam Syafi'i. Bi Syarh Ma'rifati Syafi'i bi Ilmil Usul. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin arrahmanir rahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu min wa fani karim ya rahman hamid ya maulana ya mujib ya hadirin ya ghib tawassalna ilaika bil hamd wal hajatina wal muslimin